Kota Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena kota Madinah tempat hijrah dan wafatnya Nabi besar Muhammad. Hajar Aswad yang mana seluruh umat Islam yang haji atau umroh berebut mencium daripada Hajar Aswad, saudara. Kenapa? Karena pernah menyentuh bibirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan kullu syai' yuta'allaq bi Rasulillah akram wa a'la wa ula min kulli syai'. Setiap sesuatu yang ada kaitan, yang ada hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi, sangat mahal, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama pernah ditanya, wahai ulama, wahai syekh, mulia mana sandalnya Nabi sama malaikat Jibril? Maka ulama itu mengatakan Jibril alaihi salatu wassalam seumur hidupnya tidak pernah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahkan sandalnya bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sandalnya Nabi walaupun hanya sekadar dari kulit menjadi makhluk termulia nomor 2 di muka alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Sandalnya Nabi diukur dengan kepala kita, nggak ada apa-apanya, saudara. Makanya kalau ada jual online sandalnya Nabi, terompahnya Nabi itu nggak ada adab sama Rasulullah, nggak punya akhlak sama Rasulullah. Itu kan ada di online itu. Sandal mirip terompahnya Nabi Muhammad, nggak punya adab sama Nabi. Terompahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gambar terompahnya bahkan dalam Thariqah Tijani, saudara. Thariqah Tijani ini pernah diceritakan oleh Syekh Ahmad Barizi, guru saya di bulan. Thariqah Tijani itu lambangnya saudara terompah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ulama mengatakan aku melihat pancaran daripada terompah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aku ambil sandalnya itu, aku lihat, aku simpan di atas kepalaku bagaikan mahkota. Aku merasa tenang dengan terompah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk nomor 2 paling mulia di alam semesta setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sandalnya Nabi dari kulit menjadi begitu mulia. Kenapa? Karena ada kaitan hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dahsyatnya terompah Nabi, kata ulama, seandai kata rumah itu di depannya kalian gambarkan terompahnya Nabi, rumah di depannya kalian pasangkan terompah Nabi, seandaikan sekampung itu kebakaran, rumahmu diharamkan dari api untuk membakarnya. Karena ada terompah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sandalnya Nabi, sandalnya presiden. Gak mungkin bisa seperti itu. Mau apapun jenis sandalnya, sandal Nabi sama kulit, saudara. Tapi karena ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, saya ingin tanya, tahu Makkah? Tahu kota Makkah? Pernah sampai? Macam ngantuk kepi, ngantuk gitu, mengantuk pelai mana gula? Saya tanya, Mekah tahu? Oning Mekah pernah ada pak? Hah? Lo pernah? Tahu gambarnya Mekah? Kira-kira Mekah itu mulia apa tidak? Mulia apa tidak? Ini binin kepi senjabut. Biar pengantuk lagi. Ya. Ngantuk. Sojo di majlis Nabi Muhammad ngantuk, saudara. Kan kurang nyaring ngarasan. Nggih. Kurang nyaring nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Makkah, saudara, menjadi mulia karena Makkah tempat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena kota Madinah tempat hijrah dan wafatnya Nabi besar Muhammad. Hajar Aswad yang mana seluruh umat Islam yang haji atau umroh berebut mencium daripada Hajar Aswad, saudara. Kenapa? Karena pernah menyentuh bibirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajar Aswad, batu, saudara, dicium seluruh umat. Kenapa? Pernah menyentuh bibirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pernah menyentuh. Kalian rebut, dicium sampai tolak menolak, sampai ribut, saudara. Ini loh ahli bait Nabi,
Anak cucu Nabi bukan hanya pernah menyentuh bibir Nabi, tapi darahnya Nabi ada di dalam tubuhnya, saudara. Itu ahlul bait. Al-Quran, saudara, Al-Quran, Al-Quran. Sesuatu Al-Quran firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Al-Quran firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Tidak ada kata seindah Al-Quran, saudara. Bayangkan Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Habibuna Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah sampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril menjadi wasilah untuk penyampaian Al-Quran. Malaikat Jibril naik statusnya menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin dari setiap malaikat, pemimpin dari seluruh malaikat. Sabab Al-Quran diturunkan Jibril ke muka bumi pada bulan apa? Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan naik statusnya menjadi Sayyidus Syuhur, pemimpin dari setiap bulan, saudara. Diturunkan hari apa? Diturunkan di hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin dari setiap hari, saudara. Diturunkan pada malam apa? Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar naik statusnya, naik pangkatnya menjadi malam yang paling mulia. Siapapun umat Muhammad yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya yang sesaat, ibadahnya yang sebentar, itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, saudara. Kalau Al-Quran saja menjadi sabab, menjadi wasilah, setiap yang berhubungan dengannya menjadi mulia, bagaimana seseorang zat, seorang makhluk, seorang kekasih yang menjadi sabab turunnya Al-Quran untuk dirinya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran saja bisa menjadikan setiap yang berhubungannya mulia, bagaimana kalau Al-Quran itu, kalau sesuatu itu diturunkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu. Para umat Nabi Muhammad, saya dan kalian mulia karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an sayyidil wujud. Tidak satu pun aku lihat yang ada di alam semesta ini menjadi mulia kecuali ada hubungan kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada acara Isra Mi'raj ini, inti sari daripada Isra Mi'raj, dipanggilnya Nabi Muhammad menjumpai Allah, menjumpai Azizul Wahhab, menjumpai Azizul Wahhab bila hijab. Menjumpai Allah adalah suatu membawa amanah, perintah yang sangat istimewa, perintah yang sangat mulia, perintah yang sangat istimewa, yaitu perintah sholat, saudara. Tak kala Allah akan memerintahkan Nabi untuk umatnya berpuasa, maka Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Tak kala Allah perintahkan Nabi untuk menyuruh umatnya berhaji, Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Tak kala Allah perintahkan Nabi untuk memerintahkan umatnya zakat, Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Allah perintahkan jihad, Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Tapi tak kala Allah perintahkan sholat, Allah tidak cukup lewat Al-Quran. Allah panggil langsung kekasihnya menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa perintah sholat. Kenapa? Sholat rasul ibadah. Sholat itu pangkalnya ibadah. Sholat itu otaknya ibadah, kepalanya ibadah. Baik buruk amalmu tergantung sholatmu. Kalau sholatmu baik, sholatmu bagus, sholatmu sempurna, sholatmu khusyuk, baiklah seluruh amalmu. Tapi kalau sholatmu hancur, sholatmu bolong-bolong, sholatmu rusak, sholatmu banyak lalai, hancurlah seluruh amalmu, saudara. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala akhir hayatnya menjumpai sakaratul maut, hampir sakaratul mautnya Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sempat berwasiat kepada sahabatnya, berwasiat kepada umatnya, alaikum bisalah, alaikum bisalah ya ummati, alaikum bisalah. Jaga salat kalian, jaga salat kalian. Tidak ada amalan, kelakuan yang mendekatkan kalian dengan kekafiran kecuali orang yang meninggalkan sholat. Nabi katakan, al-farqu bainana wa bainahu as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Bedanya kita dengan Yahudi, bedanya kita dengan Nasrani, bedanya kita dengan orang Kristen, orang Cina, itu sholat. Siapa umat Islam yang tinggalkan sholat sengaja, mereka sama kafir, kata Nabi. Saking pentingnya sholat, maka sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat sebuah amalan, sebuah pekerjaan
yang jika dilakukan umat Muhammad sangat mendekatkan dengan kekafiran, kecuali orang yang meninggalkan sholat. Makanya jaga kalian punya sholat, saudara. Jangan kalian lalai dengan sholat kalian. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan, orang yang meninggalkan sholat fi halatil marid, dalam keadaan sakit, mau di rumah atau di rumah sakit, kalian tinggalkan sholat. Kenapa? Sakit Habib, tidak bisa sholat, tidak bisa berdiri, tidak bisa wudhu, sakit, meninggal, mati su'ul khotimah, saudara. Hati-hati. Dalam keadaan sakit tidak ada maafu sholat, saudara. Karena sesuatu yang sangat penting dalam agama adalah sholat. Jangankan sampai meninggalkan sholat. Jangankan sampai meninggalkan sholat, saudara. Lalai, saya kula sedang sampaikan lalai bejeng. Nika sarah luar biasa. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau pernah suatu saat, saudara, kaki lengki ngajar. Beliau ngajar santren, muka kitab, saudara. Pada datang situng santre, apa yang oning dia beliau? Ya Syekhi, ya Habib, potrana sampean depak komor Habib. Potrana sampean depak komor Habib. Oh, engki depan beliau. Itu top subhanakallahumma. Itu top kitabnya beliau. Beliau layani, beliau mandikan, beliau solati. Datang orang kampung, saudara, atakziah. Bahasa Madura atakziah. Datang. Karena ini imam besar di kotanya, imam besar di kampungnya. Datang takziah. Masuk waktunya sholat, saudara. Beliau mengajak orang-orang sholat, ayo sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, beliau masih mangki orang yang luar nih kaki mencoyasi, sibuk dengan mayitnya beliau. Padahal sudah beres. Apa kata beliau? Sungguh bagi kalian meninggalkan sholat berjamaah adalah musibah yang kecil. Sungguh bagi kalian sangat enteng dengan meninggalkan sholat, melalaikan sholat, melalaikan sholat jamaah, kata beliau. Bukan melalaikan sholat, bukan meninggalkan sholat, tapi lalai dengan sholat berjamaah. Bagiku, kata beliau, bagiku terlambatnya sholat jamaah itu lebih musibah daripada meninggalnya anakku. Terlambatku daripada sholat jamaah itu lebih besar musibahnya daripada meninggal anakku. Kenapa wahai Habib? Apakah engkau tidak sayang dengan putramu? Engkau tidak sayang dengan anakmu? Tidak, beliau menangis, saudara. Beliau mengatakan, kalau meninggalnya anakku ini musibah dunia, tapi lalainya aku dengan sholat jamaah itu musibah akhirat, kata beliau. Jangankan sampai kalian meninggalkan sholat, kan lalai, saudara, kan lalai sampai saranggulah. Ini merupakan musibah terbesar yang ada di hidupan kita. Semoga berkah Isra dan Mi'raj kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, kekuatan hidayah sehingga bisa menjalankan sholat 5 waktu, istiqomah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan. Semoga duduknya kita di majlis Nabi besar Muhammad menjadikan sabab duduknya kita bersama Nabi Muhammad di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini yang saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد نبي القاسم الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها لمغالك الأرض للفرج انفرجت. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق السماوات للفتح انفتحت. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها للعسر لليسر تيسرت. اللهم يا عانس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قارب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب، ويا غالب غير مغلوب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع ذات بيننا وعله بين قلوبنا وقلوب أقربائنا، وعدم فرقائنا وقوي اجتماعنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وارحم لأولادنا وذرياتنا، واجمعنا وإياهم في زمرة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا
natawassul bihabibikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar ya man la yahtaju ila tafsir ya man la yahtaju ila tafsir ya man la yahtaju ila tafsir. Allahumma ahyina bil islam wa sunnah wa tawaffana bil iman wa taubah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Sampai sini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga duduknya kita menjadikan musababnya datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ilaikum bitahiyati islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.